Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi di channel Triaji KJ Official. Dan di video kali ini videonya agak berbeda ya, soalnya saya tidak akan menceritakan kisah pendakian mistis, apalagi cerita-cerita mistis lainnya gitu. Sebenarnya saya agak berat sih gitu kan, kegiatan saya yang satu ini nih, saya shoot video. Tapi karena ada permintaan yang tidak bisa saya tolak, makanya ya mau nggak mau kegiatan saya yang satu ini saya abadikan di video. Jadi ini sekarang saya lagi bareng dengan Kang Midun. Kang Midun ini apa ya? Ya dia mengalami bukan kecelakaan ya, tapi apa, jatuh ya Kang Midun? Jatuh ya? Di tempat kerja. Jatuh di tempat Jatuhnya kerja. terduduk, jatuhnya pantat dulu. Pantat dulu. Iya. Terus 2 hari kemudian kerasa pegal-pegal di paha. Nah, berobat aja ke dokter umum. Bilangnya asam urat, padahal 4,2 itu masih dalam tahap normal. Tahap normal. Ya, Terus untuk seumuran saya gitu. Terus kemudian saya minum ini aja, obat pereda sakit. Nah, tapi pas bulan Maret kalau nggak salah, mau puasa pokoknya, tiba-tiba sakitnya nggak ketahan gitu, kayak kram sakitnya. Sakit parah sampai tidur juga paling sejam kebangun lagi, sejam kebangun lagi, gitu aja terus. Terus sudah berobat ke alternatif juga yang lain, aku punktur, sempat bisa jalan, cuman 2 hari kemudian sakit lagi kayak gitu terus. Dan ternyata ada yang bilang ada non medisnya juga. ada non medisnya juga. Ya, gitu. non medisnya juga. Terus ke rumah sakit pernah, tapi nggak ada perubahan. Terus ke tempat yang suka pijit, katanya pijit ahli saraf pejepit, sama juga nggak ada perubahan gitu. Sampai terakhir itu juga sama kayak pengobatan alternatif saraf pejepit, tapi itu lebih parah lagi. Sampai-sampai lutut saya bengkak, malah jalan juga jadi susah pakai tongkat juga. Mau di tempat tidur mau geser-geser kaki jadi susah. Pokoknya hampir 2 minggu saya nggak turun dari kamar aja, pokoknya diam aja di kamar. Udah, ini Kang Midun kan jalan sekarang pakai tongkat nih. Ya, itu udah berapa lama tuh? kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Ya. 7 bulan. Jadi alternatif, ada juga yang mengatakan bahwa ini sakitnya tuh ada non medisnya juga gitu. Dalam artian ya mungkin kalau kasarnya ada yang jahil lah gitu ya. Ada yang jahil. Nah, jadi Baraya, saya di sini, saya di rumahnya Kang Midun itu dengan niat untuk membantu Kang Midun melewati terapi. Terapi yang saya jalani nanti ada 3 metode, yaitu refleksi, totok, dan terapi. Refleksi itu untuk kenapa saya ada refleksi, totok, dan terapi gitu kan? Kalau refleksi itu untuk memperlancar jaringan saraf gitu kan. Saya refleksi dulu nanti dari kaki. Nah, totok itu untuk memperlancar peredaran darah. Yang terakhir terapi saya buang. Nah, terapi itu nanti untuk membuang penyakitnya. Dan apapun metodenya, saya tetap meminta izinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saya bisa membantu Kang Midun melewati penyakitnya ini gitu loh. Ya, biar bisa jalan kembali atau sembuh seperti semula gitu ya Kang Midun ya. Amin. Nah, sebenarnya ini tuh terapi yang udah ke-4 kali ya? 4, 5? Keempat kali sebenarnya. Jadi kan yang satu, yang kedua, ketiga saya nggak video karena memang saya nggak mau gitu kan, kegiatan saya yang satu ini di video gitu. Tapi karena ada permintaan yang nggak bisa saya tolak, ya mau nggak mau ketika saya terapi saya buat videonya seperti itu. Gini Kang Yudun, saya mau nanya sedikit sebelum langsung ke terapi ya. Sudah 3 kali 4 kali saya terapi, perubahannya seperti apa Kang Midun? Ya, dari awalnya kan saya tidur di lantai 2. Yang asalnya turun susah sampai keringetan nahan sakit, sekarang alhamdulillah bisa. Duduk di kursi ini pun asalnya saya sakit, sekarang alhamdulillah udah bisa. Alhamdulillah. Terus pas bangun tidur kadang kayak ada yang mengganjal gitu di paha itu. Jadi susah untuk
ngebentuk kayak letter L atau 90 derajat kayak gini susah gitu. Jadi harus agak lama ya mungkin setengah jam itu baru bisa kayak gini gitu. Nah, alhamdulillah udah terapi 3 kali, bangun gampang, terus mau tidur juga ngelurusin punggung gampang. Asalnya aduh serba salah gitu, jadi ke pegang sedikit itu ke sama istri, kadang sama ibu juga sakit gitu. Gitu. Makanya jadi serba salah, nggak enak aja pokoknya. Jadi alhamdulillah kan selama 4 kali terapi Kang Midun ya, saya nerapi Kang Midun ada perubahan gitu ya. Perubahannya yang tadi saya katakan kepada Kang Midun, dan alhamdulillah itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Saya di sini hanya perantara gitu. Dan untuk selanjutnya saya langsung aja praktek terapinya langsung ya ke Kang Midun, dan Badaya yang mau lihat cara saya terapi silakan. Tapi perlu diingatkan bahwa ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, oke? Dan langsung aja lah terapi ya Kang Midun. Jadi saya sekarang mau ngerefleksi kakinya dulu Kang Midun, karena tahapan awal untuk metode saya pengobatan yaitu dari refleksi dulu. Dari refleksi menuju ke totop menuju ke terapi gitu. Jadi saya refleksi dulu kakinya Kang Midun biar peredaran sarafnya lancar kembali. Kang Midun kan biasanya sakit di bagian lutut, Betisnya depan, lutut, betis depan, terus sendi ini. ya kalau ke kiri. Ya. Terus di paha di sini kalau terlentang, Nah, sama di pangkal. pangkal paha. Pangkal paha. Jadi Kang Midun itu sakit medisnya itu ada di bagian punggung. Ada di bagian punggung karena waktu jatuh pantat lebih dulu ya jatuhnya tuh, jadi nahan, jadi bagian punggungnya, tulang punggung itu agak sedikit bengkok gitu. Itu untuk medisnya dari bagian punggung ke paha. Nah, untuk non medisnya itu ada di lutut sampai bagian sini ya, dari lutut sampai bagian sini. Itu menurut saya gitu kan. Kalau untuk pandangan Badaya ya nggak apa-apa lah, apapun pendapatnya silakan. Tapi kalau menurut saya, nah non medisnya ada di sini sampai bagian ankle ya disebutnya ya, sendi. Bagian ankle sendi. Dan sekarang saya akan merefleksi dan membuang ya, insya Allah atas izin Allah saya bantu Kang Midun sebisa mungkin gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi kalau dibengkokin ya sakit ya? Ya, kalau ke kiri gini Masih agak berkurang sih. agak berkurang. Asalnya sakit Soalnya sakit, sakit banget, nggak nyaman. Ini agak berkurang. berkurang. Nah, ini ada jendolan nih. Nih, yang saya pegang nih sama. Nah, ini ada jendolan ini. Kita benerin dulu ya bagian sini. Sok. Balikin lagi aja. Relax aja. Jadi kalau saya sedang refleksi gini mungkin jarang berdialog karena saya harus agak konsentrasi gitu ya. Karena yang ada di badannya Kang Midun bukan hanya medis tapi non medis pun ada. Nah, kalau di gini sakit nggak? Enggak. Coba miringin lagi. Sedikit sekarang, sedikit Berkurang. Sedikit berkurang. Coba bengkok dikit, bengkok. Nah, sekarang nah itu bagian agak Ini. atas, Nah, nggak nyamannya di situ. tapi udah berkurang. Ya, berkurang. Cok, balikin lagi aja. Ini insya Allah saya ini ya, karena yang bisa menyembuhkan langsung 100% di hari itu hanya Allah yang bisa gitu.
Jadi kan ini masalah apa ya? Ya pengobatan alternatif lah ya ini disebutnya gitu kan, dengan terapi refleksi. Ini pasti memerlukan proses gitu. Jadi harap sabar, yang penting bisa sembuh lah ya. Iya. Seperti itu. Oke. Coba berkurang atau Berkurang. Oke. Nah dari sini soalnya nanti saya benerin lagi, saya mau fokus dulu ke bagian ini. Biasanya dari sini ke ini ya, bagian ini ya, berarti sini ya, Ini depan ini ya. Ini sakitnya kalau apa, batuk atau apa tadi? Kadang kalau mau tidur terlentang juga, apa ya namanya, ketiduran gitu, terus tiba-tiba kebangun kayak apa, kayak ada yang ngagetin gitu, langsung sakit di sini. Oh iya. Ini kalau waktu awal Baraya ya, waktu pertama saya nerapi Kang Midun, ini lututnya ini dingin, kayak ada peredaran darah yang tidak lancar gitu, kayak ada yang tersumbat. Jadi si peredaran darah tuh kayak nggak nyampe ke sini. Ini dingin banget ini lutut. Tapi kan kalau sekarang kan Kang Midun bisa pegang lah gimana gitu kan perubahannya si hawanya gitu kan, suhunya gitu. Udah lumayan agak anget gitu. Kadang dulu mah walaupun pakai selimut, celana panjang tetap aja dingin gitu. Ya. Nah, tapi sekarang kan alhamdulillah gitu. Ya sebisa mungkin saya bantu lah. Karena kalau Kang Midun belum sembuh-sembuh, yang kameranya siapa nanti gitu. Karena Kang Midun tuh kameramen saya. Kameramen noob. Jadi kalau Mbak Raya lihat di video-video saya waktu berbagi, ya ini kameranya, ini kameramennya ini gitu. Jadi saya pun minta doanya kepada Baraya, minta doanya untuk kesembuhan Kang Midun biar cepat sembuh gitu ya, minta doanya disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuang penyakitnya. Amin. Gitu. Saya terusin lagi ya. Ini kaki bawah beres, tinggal ini. Waktu awal mah saya nerapi kan lama banget karena harus banyak yang dibenerin. Nah ini kan udah terapi ke-5, jadi nggak akan terlalu lama soalnya udah perkembangannya udah bagus. Jadi ya sebisa mungkin setelah diterapi ya tetap ada komunikasi, kasih tahu perkembangannya seperti apa. Nanti kalau misalkan ada yang sakit baru nanti diinfokan gitu ke saya. Yang mana ini? Pegang. Ini pegel ya. Ini. Udah enggak. Hah? Enggak pegal? Enggak. Nah, pegalnya kemana? Belum tahu. Tadi mau di sini ya? Iya. Pegalnya hilang. Tinggal belakang sama ini. Kalau ini harus dirasakannya nanti ketika tidur. Biasanya kerasnya pas tidur kan? Pas terlentang. Pas terlentang. Mana ternyata bagian bawahnya yang mana? Tadi nggak kepegang sama saya. Bagian bawah. Ini bagian ini. Ini sampingnya. Ini. Iya. Terus ini. Ini lagi sakit nggak? Enggak, kalau lagi tiduran. Kalau tiduran mau miring ke kanan, ini ketekan sakit. Kayak yang mau copot aja tulangnya sakit gitu. Ya karena kan ini udah lama nggak digerakin.
ada sebagian peredaran darah yang tersumbat, ada saraf yang tersumbat juga, sendinya juga. Nah, dan otot pun jarang digerakkan, jadi tenaga belum ada gitu. Jadi sebisa mungkin sering-sering dilatih gitu biar ototnya terbiasa lagi. Ini kan kelihatan kakinya kecil sebelah ya, dengan yang ini tuh kakinya kecil sebelah tuh. Ini ya bagian ini ya. Nah, bagian kaki sudah, sekarang saya mau pindah ke bagian punggung. Bagian punggung Kang Midun karena ada sedikit bengkok di tulang punggungnya Kang Midun. Kang Midun. Ketangkap nggak? Ketangkap? Iya, gitu aja. Ntar voice saya pindahin dulu. Ini di bawah aja Kang. Ini di bawah. Pegel ya? Nah, ini udah berat nih. Tuh. Nah. Jangan miring. Jangan miring. Rata aja rata. Berkurang masih pegel? Berkurang. Tapi masih pegel? Masih ada. Ini apa? Ngabagel bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Ngabagel bahasa Indonesianya apa ya? Naon ya? Menggumpal. Ada urat yang menggumpal gitu di sini. Ini ngebuat pegel ini tuh. Masih ada? Enak kan? Kiri mah nggak ada ya? Nggak ada? Alhamdulillah nih. Nggak, bagian ini ada? Hah? Geli kan? Hah? Geli kan? Oh geli ya? Oh dia gelian, ternyata dia gelian. Kita langsung ditotok aja. Bentar nih. Tunduk dikit. Oh, biasa lagi. Oh, udah agak turun nih. Udah agak turun nih. Nah, di sini nih sekarang nih. Soalnya kan bagian atas.
Jadi si tulang punggung itu asalnya bengkoknya dari bagian atas banget. Sekarang alhamdulillah udah agak turun, jadi udah agak berkurang gitu. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya ya. Iya, amin. Nah, tinggal bagian sini. Kesini ke bawahnya belum ada. Hangat nggak? Anget yang kanan. Hangat ya? Agak lumayan nih. Bagus ini perkembangannya sebenarnya. Tinggal semangatnya aja kan. Iya. Ya, jangan Insya Allah. jangan terlalu banyak pikiran gimana Jangan caranya banyak gitu. mengeluh ya. Ya jangan banyak mengeluh, yang penting usaha terus dan sampai kapanpun sampai sembuh saya pasti akan bantu gitu. Ya. Yang penting Kang Midunnya terus semangat, oke? Oke, amin. Ya. Terakhir saya tutup dan terapi buang, sudah itu beres ya. Sok, ini aja. Alhamdulillah terapinya beres. Jadi saya sekarang boleh apa? Minta air putih. Bu, minta air putih, Bu. Saya akan memberikan air putih.
ke Kang Midun gitu ya bukan air apa-apa ya, karena kan air putih itu memang cairan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita gitu loh. Jadi, apalagi air putih yang diberikan doa-doa ya suci Al-Quran, wah itu makin mantap gitu. Tuh, saya sambil ngerokok ya. Makasih Bu. Duh, asup euy. Ya, diminum. Habiskan. Jadi ya kita rapi ke 5 ya? Lupa. 5 lah ya. 4 bener 5. Ya sekarang kelima. Kita rapi kelima udah ada perkembangan yang nggak terlalu signifikan sih, tapi udah ada kemajuan dari Kang Midun, ada beberapa perubahan gitu. Karena di metode saya, di terapi saya ini tidak akan bisa menyembuhkan secara instan. Apapun itu, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak sembuh ya tidak sembuh gitu kan. Tapi kan ini kita ikhtiar ya, kita berusaha minta izin kepada Allah agar Kang Midun maksud saya agar Kang Midun sembuh seperti sedia kala gitu. Ya saya nitip mungkin ke Kang Midun agar terus berusaha ya, terus ototnya dilatih, banyak digerakin, jangan sampai pesimis, mindset kita dimainkan, sugesti kita dimainkan gitu, terus jangan nyerah gitu. Karena kan kebanyakan orang yang susah sembuhnya itu ya kembali lagi ke diri sendiri, dia nyerah duluan gitu loh, nggak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Boleh nyerah jangan. Nah gitu, ngeluh boleh tapi nyerah jangan gitu, terus berusaha. Yakinnya kersaning Allah semua juga gitu, gimana Allah gitu kan. Dan untuk baraya di luar sana yang mungkin ingin dibantu, ada penyakit apapun itu, mau medis dan non medis, yang mau dibantu oleh saya bisa langsung di komen aja gitu, di komen, kalau enggak DM ke Instagram. Insya Allah kalau misalkan masih di kota Bandung dan terjangkau jaraknya, pasti saya akan bantu gitu. Kalau tidak mau datang langsung ke rumah bisa ya, nantilah itu mah langsung DM aja ke Instagram lah gitu kalau yang ingin dibantu ya. Dan mohon maaf nih, saya jadi harus memvideokan ini karena ada permintaan. Saya beberapa kali ngomong sebenarnya saya nggak mau gitu, tapi karena ada permintaan yang nggak bisa saya tolak ya mau nggak mau saya laksanakan gitu. Untuk terakhir mah mungkin nggak usah di video lah ya, karena ini sudah menyediakan air beras untuk ya istilahnya apa ya, memberi kehidupan di sini, memberi suasana yang baru agar negatifnya pada keluar gitu, Kenapa saya menunjuk air beras pertama? Karena air beras itu air kehidupan. Karena kan dulu sebelum ada susu, kalau nggak ASI-nya tidak ada, bayi pasti dikasih air beras. Air apa? Tajin apa? Air itulah pokoknya, lupa saya. Pokoknya itulah. Ya untuk yang terakhir nggak usah di video ya. Mungkin sampai sini dulu videonya untuk terapi ke-5 Kang Midun. Perkembangannya akan saya pantau terus, dan untuk baraya yang ingin dibantu perihal penyakit medis dan non medis mungkin bisa hubungin saya, kalau nggak di komen ya DM ke Instagram seperti itu. Sampai sini dulu aja lah videonya ya. Mungkin baraya, saya minta tolong kepada baraya, minta doakan Kang Midun agar cepat sembuh kembali seperti sedia kala. Oke Kang, tetap semangat.